Halo, hai Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, tarikan kartu tarotnya kali ini untuk membaca energi dia, seseorang yang saat sekarang sudah tidak lagi bersama dengan dirimu karena kemarin hari itu dia telah pergi meninggalkan kamu, gitu ya. Nah, di sini kita akan cari tahu apakah dia menyesal dengan keputusannya dia sudah berpisah dari kamu, dan kemudian kita tangkep energinya dia, gimana sekarang dianya ke dirimu. Dan untuk penutupan pembacaan kita akan intip-intip di depan sana, apakah dia akan kembali atau akan seperti apa menyikapi relationship kalian ini ya. Oke, tapi sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio aja. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini. Oke, langsung kita mulai ya. Bagaimana dianya ke kamu? Menyesal nggak ini si kawan ninggalin kamu? Kalau mari lihat di sini tuh ada juga ya rasa-rasa menyesalnya seperti itu ya. Jadi memang gini nih sebenarnya orang ini. Kalau dibilang dia mau serius-serius banget dulunya sama kamu, memang tidak gitu ya. Jadi nampaknya mari orang ini tuh seperti yang memang dia tertarik sama kamu, oke? Dia tertarik ngelihat siapa kamunya, bagaimana kamunya gitu ya. Misalnya, wah kamu anak orang kaya, wah kamu wanita sukses, pria mapan. Misalnya kamu di sana itu tuh cantik dan atau ganteng gitu ya. Nah, jadi kayak kamu itu tuh punya daya hipnotis tersendiri ya bagi si dianya. Kamu itu tuh punya satu pesona yang ini tuh nggak bisa terbilang gitu ya. Jadi kamu pernah nggak itu tuh ngerasain, itu bagus ya, tapi kalau orang lihat bagusnya apa? Kok ini enak ya? Tapi orang yang sama mencicipi apa yang kamu makan ngerasa enggak tuh nggak enak. Tapi kan ada satu sense sendiri ya yang kita rasakan, wah ini tuh kok kayak luar biasa ya, oh ini kok kayak enak ya, oh ini kok kayak menarik ya. Nah, bisa-bisa jadi kayak gitu kamunya ya di mata si seseorang ini. Jadi kayak daya hipnotisnya kamu ini tuh sebenarnya ya. Ada satu, kamu mau percaya atau nggak percaya ya. Tapi di mata seseorang ini ada daya hipnotisnya kamu yang kok kayaknya bisa menarik dia untuk mendekat sama kamu. Kayak gitu ya. Walaupun kalau ditanya, terus mau mendekat tuh gimana? Ya pokoknya mau mendekat aja gitu. Mau serius nggak? Ya nggak juga sih. Tapi ya aku pokoknya mau aja lah punya koneksi dengan Scorpio. Wajar kan, kalian itu kan Scorpio ya. Jadi ini sedikit kalau di dunia supranatural ya, memang Scorpio itu tuh energi yang paling tinggi. Energi Scorpio itu tuh memang orang-orang Scorpio itu tuh diberkahi satu kemampuan batin gitu ya, yang agaknya sedikit lebih daripada zodiak lain gitu ya. Jadi ada memang energi satu energi otentik gitu ya yang dimiliki oleh kaum Scorpio. Jadi kalau misalnya kalian kayak ngerasa bahwa kalian nggak ngapa-ngapain tapi kalian dideketin sama banyak orang, katakan gitu ya, atau kok hanya sebatas mikir tapi pemikiran kalian kenapa termanifestasi? Mungkin kalian beberapa udah menyadari itu, kayak mimpi juga ya. Mimpi sering kok itu nyata, seperti ngasih insight sama kalian gitu ya. Ketika kalian ngamuk, marah, dan katakanlah ya dengan energi marahnya kalian itu kalian menyumpah misalnya ya. Misalnya kayak ini maaf ya, mampuslah kau gitu ya misalnya. Itu tuh bisa akan ada datang kemalangan untuk orang yang kalian sumpahin itu. Nah begitulah memang energinya Scorpio. Jadi di situ
kurang lebih tuh ya, tunjukin pembuktian bahwa kalian punya satu energi yang unik gitu ya. Nah, dan energi unik itu tuh juga kena ke si seseorang ini gitu. Disitulah dia, kalau kamu lihat dalam hubungan kalian, kok kayak dia ngepepet kamu terus dulu gitu ya, kok dia seperti yang berjuang betul gitu ya untuk dapetin kamu, tapi setelah dia dapetin kamu, dia tinggalin kamu ya. Seperti itu. Tapi kenapa dulu dia sampai mampus-mampus deketin kamu gitu ya. Kalian lihat kok dia mengorbankan ini, kok dia nekat melakukan itu, tapi saat ini dia udah melepaskan kamu. Nah itu tadi, karena dia tarikan dari kamu itu tuh bikin dia mau mendekat gitu. Jadi apapun arah rintangannya, dia nggak bisa lepaskan kamu, nggak bisa dia abaikan tarikan secara alamiah ajanya ini ya, bukan karena memang kalian bikin-bikin ini. Kalau mari lihat ya, karena kalian cukup tertutup juga orangnya kan, nggak yang gatel katakan gitu ya, nggak yang ganjen gitu ya, memang dengan sengaja menebar jaring laba-laba asmara cinta sama dia ya. Tapi ke orang ini tuh mendekat gitu kan. Nah, dan itu tadi makanya mampus-mampus dia memperjuangkan kamu, tapi kok gampang juga dia ninggalin kamu. Dia pun itu tuh bisa heran juga itu ya. Ada apa ini gitu ya? Bagaimana ini? Sebenarnya ngapain sih ini? Dia juga itu tuh bisa bingung di sana ya. Kok dia mau nempel sama kamu gitu. Dan kalau mari lihat, walaupun dia katakan dia sudah tidak lagi mau bersama dengan kamu, namun nampaknya di sini tuh kalian masih tetap terkoneksi ini ya. Gitu. Kalian masih tetap terhubung ini kalau mari lihat ya. Saat sekarang. Jadi kayak bibirnya dia bilang dia enggak lagi mau sama kamu, minta cerai dari kamu, ya bahkan sudah bercerai mungkin saat ini, dia kabur dari rumah, atau dia ya belak-belakan gitu ya melalui chattingan kah, teleponan kah, atau ketemu langsung bilang lu gue en gitu ya. Nah tapi itu tuh hanya di mulut aja gitu. Kalau untuk secara emosionalnya dia mau tetap bersama dengan kamu, lah ini tuh memang masih kuat gitu loh. Tapi tadi ya Scorpio, walaupun begitu, seseorang ini tuh belum bisa ini kamu andalkan ya. Kalau misalnya kamu menerima dia kembali di hidupnya kamu, kemudian dia tidak akan pergi lagi ya, cukup kali yang dulu aja dia pergi ninggalin kamu. Nah saat sekarang kalau kamu mau ngebuka diri, dia mau stay berlama-lama dengan kamu jangan harapkan begitu ya. Enggak begitu kisah kalian ini ya. Kisah kalian ini tuh akan menjadi kisah yang datang dan pergi ya, akan menjadi kisah datang dan pergi. Nah di sana sampai nanti saatnya kamu yang bilang ini enough ya. Kalau udah kamu secara batinnya kamu bilang selesai, dia nggak boleh datang lagi, ya, dia nggak boleh hadir lagi di hidupnya aku. Nah, di situ tuh baru selesai. Dia mondar mandirnya dari hidupnya kamu, ya. Sepanjang kalau kamu masih kayak membuka diri atau bahkan ketika kamu masih berharap ya, seseorang ini tuh mau bener-bener gitu membangun relationship yang sehat dengan kamu. Sepanjang kamu punya pemikiran itu, sepanjang itu pula lah si seseorang ini tuh akan datang dan pergi dalam hidupnya kamu. Terus tapi Cici bilang kalau aku mikir sesuatu, berharap sesuatu itu akan aku dapat. Iya, memang iya. Kebanyakannya begitu ya. Namun kalau soal jodoh itu kan dia sudah suratan langit ya. Nah jadi kayak untuk jodoh, kalaupun kalian memaksakan bersama dengan dia, namanya suratan langitnya tidak ada, memang bisa bersama, tapi tetap akan berpisah jua, atau kebersamaan itu tuh bisa kebersamaan yang menyakitkan. Ya, syukur-syukur kalau menyakitkan bagi dia, ya. Kalau menyakitkan bagi kamu, modar kan? Jahat ya. Orang boleh sakit, kita jangan ya. Aduh, apalah Cici Mari ini. Maunya ya kalau bersama ya sama-sama lah bahagia kan gitu ya.
Janganlah ada yang terluka. Kalau ada orang terluka, sepanjang masih ada manusia yang terluka, sepanjang itu pula lah kejahatan itu tuh akan ada itu ya. Tapi ya kalau mau dibilang bahagia semua manusia, apa mungkin itu? Urusan apalah itu ya. Sakit kepala kita mikirnya itu kan. Nah, balik lagi ke sini. Jadi kalau melihat seseorang ini tuh pastilah saat sekarang pun udah datang-datangnya nih sama kamu kan. Entah melalui chattingan, entah melalui teleponan, atau kalian masih jumpa suah gitu ya. Karena melihat di sini tuh enggak, dia pergi nih, enggak bener, separuh dirinya pergi, oke, separuh dirinya masih tinggal sama kamu. Gitu loh. Ya, jadi orang ini tuh akan terbelah ini ya, menjalani hidupnya dia, ini tuh akan terbelah. Satu bermasa lalu dengan kamu ya, ada di bayang-bayang masa lalu bersama dengan dirimu, dan satu bagian dari dirinya ya mempersiapkan masa depannya dia gitu ya di sana. Jadi itulah maka mari bilang orang ini tuh saat sekarang ya, bagi kamu yang resonate bacaan ini, saat sekarang dia sudah ada ini ya, kembali dalam hidupnya kamu gitu ya. Ini terang-terangan ini datang, oke. Barangkali ya kalian masih kayak satu circle, tapi dalam satu circle katakan misalnya ini tuh satu circle kok kelihatan seperti bersahabat gitu ya. Nah ya, satu sisi memang dia ingin tetap bersahabat dengan kamu, tapi satu sisi lagi masih ingin gitu loh, ada keistimewaannya dia di dalam hidupnya kamu ya. Kamu kayak masih nganggap dia itu tuh beda gitu, kamu masih menganggap dia itu tuh lebih daripada pria-pria lain yang menjadi sahabatmu, temanmu, atau pria-pria yang kamu kenali saat ini, atau juga sebagai wanita yang kayak dia harus wanita yang paling spesial bagi kamu, nggak boleh ada yang lebih luar biasa ya, wanita lain di matanya kamu, harus hanya dia aja. Nah seperti itu ya. Nah jadi kalau mari lihat, belum benar-benar bisa ya, kayak kata Mar tadi, sepanjang kamu masih kayak membuka dirinya kamu ke dia, masih akan terus berlangsung ini ya, cerita muter-muter menjadi status hubungan yang rumit, gitu ya, hubungan tanpa status gitu loh ya. Jadi apa tuh, friend with benefit kan namanya ya. Akan seperti itu ini ya. Jadi kayak seseorang ini tuh memang kayak yang ngelihat gitu, ketika pun dia datang sama kamu, cepet juga ya kamu masih tetap membuka diri ke dianya ya. Jadi kalau dia lihat kamu juga kayak masih berharap betul ya sama dia, makanya dia di sini tuh energinya pede betul datang ke hidupnya kamu, ngider-ngider di hidupnya kamu gitu ya. Jadi kayak dia bilang itu tuh sepertinya ada kelihatan itikat baiknya kamu ingin menyambung kembali hubungan kalian berdua. Seolah-olah dia rasa bahwa kamu itu tuh nggak akan bisa bahagia gitu loh kalau dianya tidak ada dalam hidupnya kamu. Nah seperti itu. Jadi kayak ada rasa bangga seseorang ini ya, ada rasa bangga seseorang ini masih tetap diterima oleh dirimu, walaupun ya saat sekarang ini tuh, walaupun mungkin gini, walaupun mungkin kamu ngerti kok bagaimana dia akan bermasa depan dengan kamu ya, menurut dia gitu ya, walaupun kamu ngerti bagaimana kalian bermasa depan nanti, yaitu tidak bersama, tapi setidaknya untuk sampai saat sekarang kamunya masih menerima dia gitu ya. Kamunya masih membuka diri kepada dia. Nah di situ ya, dan bahkan tadi itu yang Mari bilang, seperti ada effortnya kamu, dia lihat gitu ya, untuk menyambut kedatangannya dia itu tuh dengan sambutan terbaiknya kamu. Misalnya begini, dia chatting kamu nggak pernah tidak membalas, kamu selalu membalas, walaupun mungkin caranya kamu membalas butuh katakanlah 2 jam, 3 jam berikutnya, katakan gitu ya. Tetapi tetap ya, kayaknya kamu respon di situ. Kapan dia ngajak kamu ketemu untuk beberapa, walaupun kayak kelihatan kamu awalnya nolak-nolak, tapi pada akhirnya percobaan ajakan kali sekian,
kamunya masih mau kamunya masih mau diajak jalan, diajak ketemu, gitu-gitu ya. Nah, jadi disitulah dia lihat bahwa ada kok itikat baiknya kamu mau kembali gitu loh, mau mengizinkan dia kembali dalam hidupnya kamu. Oke, baik ya. Tapi kita pastikan dulu dengan kartu tarot bagaimana dia di masa depan dengan dirimu. Iya, kan datang dan pergi, ngider-ngider, datang dan pergi aja ini kisahnya ya. Kalau kamu orang yang berharap punya relationship yang sehat gitu ya, yang dia nggak akan pergi-pergi dari hidupnya kamu, selalu 24 jam satu hari sama kamu, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, dia selalu datang hubungin kamu, datang telepon kamu, datang ya, kalian punya status yang jelas gitu ya. Kalau kamu berharap hubungan yang sehat seperti hubungan yang konvensional itu ya, kayaknya kalau dengan orang ini nggak akan bisa gitu. Tapi kalau kamu bisa hanya berpuas diri dengan relationship tanpa status, suka-suka perutnya dia, kapan dia datang, kapan dia pergi gitu ya, dia nggak punya tanggung jawab untuk mental dan emosionalnya kamu, lahir batinnya kamu ya. Kalau kamu bisa menerima kondisi yang seperti itu, lah ini orangnya gitu ya, di sana. Jadi hubungan kalian ini bisa seperti hubungan yang menormalisasi ketidaknormalan. Nah, kayak gitu ya, menormalisasi ketidaknormalan. Nah, di situ ya. Dan hubungan ini tuh nggak jauh-jauh, ini tuh hanya kayak sebatas kebutuhan fisik saja. Oke, setidaknya begitu dari dianya. Kalau kamu mau pakai hati, kalau kamu mau pakai cinta, boleh aja sih ya, biar kamu nggak sakit. Cintailah dia, sayangilah dia sepenuh hatinya kamu. Karena makin kita sayang, makin kita cinta ya, dan tulus itu, tapi ya, itu tuh nggak akan bikin kita sakit itu. Kapan dia datang kita akan senyum, kapan dia pergi kita akan melambaikan gitu ya. Kita akan mengucapkan ya selamat jalan ya, sehat-sehat di sana, baik-baik di sana. Nah, akan ada di situ tuh keikhlasan menjalani relationship yang seperti ini. Tapi kalau kamu punya konsep tertentu ya tadi, yang secara konservatif, konvensional gitu ya, enggak bisa itu dengan relationship ini. Kamu harus keluar dari keidealan gaya-gaya Asia ya, berhubungan dalam gaya Asia. Harus benar-benar ini tuh main gaya-gaya Texas kayak gitu loh. Kayak main-main, udahlah sembarang aja lah. Senang ya ayo, nggak senang ya sudah. Having fun ya. Kalau kamu bisa having fun dengan gaya bebas ya, hubungan casual, nah dengan orang ini tuh pasti menyenangkan. Oke? Baik. Sekarang akan mari tarik koin untuk cari tahu apakah pembacaan ini memang ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, baik. Nah, tapi gini ya. Walaupun katakan nanti kalau misalnya kamu yang kayak agak ragu-ragu gitu ya, mau menjalani hubungan kalian, bukannya kamu mau meninggalkan, tapi kok rasanya kamu ragu-ragu gitu ya, mau ngejalani atau mau membiarkan dia ngider-ngider di hidupnya kamu. Orang ini nanti pandai banget ini ya untuk cari cara gitu, biar kamu luluh kembali dengan dia, luluh kembali kepada dia gitu ya. Nah, di sana karena orang ini tuh kayak yang udah mulai mencari-cari sisi lemahnya kamu gitu ya. Nah, jadi nanti dapat dia memang titik lemahnya kamu, dan dengan pakai jurus menyentuh titik lemahnya kamu itu tuh, dia akan kamu biarkan selalu ready untuk menunggu dirinya dan
hanya diam saja ketika dia lagi ingin menikmati hidupnya dia tanpa dirimu, ya. Oke. Mari awali dari inisial T, ada telur, ada E, ada ember, O, obat, C, ada capung, ada N, ada nenas, V, vitamin, R, ada rambutan, I, ada ikan, B, bunga, D, daun. Oke, itu untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Ada Scorpio di sini, Sagittarius hadir, Taurus ada di sini energinya, dan kemudian ditutup oleh energi dari Aries. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.